Saya baru nonton satu video yang katanya iman Kristen itu sesungguhnya diambil dari agama-agama kafir. Ajaran Tritunggal itu diambil dari paganisme Mesir kuno, di mana Isis, Osiris punya anak namanya Horus. Jadi Isis, Osiris itu adalah Bapa Maria, dan kemudian Horus itu adalah Yesus. Saya jawab. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Pada kesempatan ini, secara khusus saya akan membahas satu ulasan penting dan menarik dengan judul Dr. Bambang Nursena menjawab tuntas tuduhan. Iman Kristen dan ajaran Tritunggal diambil dari paganisme Mesir kuno, Isis, Osiris, dan Horus. Sebelum saya lebih jauh memberikan ulasan terkait dengan judul ini, ada baiknya kita menyimak, mendengar, dan memperhatikan dulu pernyataan dari hambanya Dr. Bambang Nursena berikut ini. Saya baru nonton satu video. Video itu terjadi berbagai macam seri. Yang katanya, iman Kristen itu sesungguhnya diambil dari agama-agama kafir, agama-agama pagan. Ajaran Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu diambil dari paganisme Mesir kuno, di mana Isis, Osiris punya anak namanya Horus. Jadi Isis, Osiris itu adalah Bapa Maria, dan kemudian Horus itu adalah Yesus. Nah, luar biasa enggak sekarang? Itu sering muncul di internet. Saya jawab. Saya baru nonton satu video. Video itu terjadi berbagai macam seri. Yang katanya, iman Kristen itu sesungguhnya diambil dari agama-agama kafir, agama-agama pagan. Ajaran Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu diambil dari paganisme Mesir kuno, di mana Isis, Osiris punya anak namanya Horus. Jadi Isis, Osiris itu adalah Bapa Maria, dan kemudian Horus itu adalah Yesus. Nah, luar biasa enggak sekarang? Itu sering muncul di internet. Saya jawab. Apa benar Tritunggal Kristen sama dengan Tritunggal berhala? Atau Triteisme berhala, bukan Tritunggal. Isis menikah dengan Osiris. Melahirkan Horus. Sebelum Horus lahir, Horus ada apa tidak ada? Tidak ada. Setiap orang kelahirannya diawali waktu. Sebelum saya lahir, saya tidak ada. Pertanyaannya sekarang. Sebelum firman Allah lahir, apakah firman Allah sudah ada? Sudah ada. Dia sudah ada sebelum Yohanes, itu yang dikatakan Yohanes. Itulah yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripada aku akan datang dia yang mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Ini disebutkan di dalam ayat 15. Dia akan datang setelah aku secara manusia. Yesus lebih muda dari Yohanes. Ketika turun ke dunia, anaknya Maria ini dilahirkan setelah anaknya Elizabeth. Tetapi sebelum aku, dia sudah ada. Sebagai firman Allah, Yesus itu Tuhannya Yohanes. Sebagai firman Allah, Yesus bahkan adalah Tuhannya Maria yang melahirkannya. Karena firman Allah sebelumnya sudah ada. Sebelum firman itu menjadi manusia. Nah, tidak sama. Jadi kelahiran orang itu diawali dari hari lahirnya. Yesus tidak. Sebelum dia lahir, dia sudah ada. Sebagai apa? Bukan sebagai anak Maria. Bukan sebagai kemanusiaan Yesus yang bisa mati, yang disalibkan, yang lebih rendah dari Bapa seperti dikatakannya sendiri, yang berdoa kepada Bapa seperti yang didoakannya sendiri, tetapi sebagai firman Allah, dan firman itu adalah Allah.
Saya kira tidak sulit dipahami ketika Yesus berkata, kalau Allah Bapamu, kamu pasti mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Yohanes pasal 8:42. Dia yang keluar dan datang dari Allah itu tentu bukan anaknya Maria, kemanusiaan Yesus. Tetapi firman Allah keluar dan datang dari Allah. Lalu tubuh fisiknya Yesus keluar dari Allah? Bukan. Karena itu Allah roh tidak mungkin melahirkan daging dan darah. Dari mana keluarnya Yesus sebagai anak Maria? Dari perutnya Bunda Maria. Maka salamnya berbunyi, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah rahimmu. Lukas pasal 1:42. Siapa buah rahim Maria? Buah rahim Maria adalah Yesus. Nah ini saudara-saudara, maka penting sekali kita memahami kalau selama ini di gereja-gereja Katolik sering digambarkan Yesus kecil di pangku Maria, maka di gereja Timur sering justru gambarnya Maria di pangku Yesus. Ini menyeimbangkan kalau gambar di gereja Katolik itu menekankan kelahiran Yesus dari anak darah Maria, itu melahirkan kemanusiaan Yesus. Tetapi gambar di gereja-gereja Timur, justru Maria di pangku Yesus. Karena sekalipun Maria itu ibunya secara manusia, tetapi Maria adalah hambanya Yesus. Karena Yesus itu firman Allah. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terus terang saya sangat tertarik dan begitu antusias, bersemangat ketika membicarakan, mengulas atau membahas pernyataan demi pernyataan atau pengajaran demi pengajaran yang disampaikan oleh hambanya Dr. Bambang Nursena. Hal itu tentunya sangat berdasar atau sangat beralasan. Karena apa yang beliau bahas atau ulas menjadi sesuatu yang sangat berkualitas, berbobot, menambah pengertian, pemahaman kita. Baik dari sudut eksplorasi penggalian Alkitab maupun dari sudut historisitas atau kesejarahan. Beliau memang tidak perlu lagi diragukan dalam konteks historis atau sejarah. Karena memang itu adalah bidang beliau. Dengan wawasan pengetahuan yang begitu luas terkait dengan kesejarahan Alkitab, maka beliau memberikan argumentasi, jawaban-jawaban yang sangat telak, sehingga membuat orang-orang yang menyaksikan atau mendengarkan, baik itu melalui media sosial atau melalui tatap muka langsung, barangkali menghadiri seminar atau dialog lintas agama, orang akan berpikir matang ketika motivasi atau alasan yang mendorong orang tersebut bertanya dengan maksud dan tujuan untuk mencari-cari kesalahan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena memang ilmu beliau begitu luas dan mendalam. Di samping beliau seorang yang sangat mahir bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Ibrani, Yunani, Arab, Aramik, dan lain sebagainya. Saudaraku dikasihi Tuhan, salah seorang tokoh Kristen atau intelektual Kristen yang saya sangat kagumi dan hormati adalah hambanya Dr. Bambang Nursena. Itu sebabnya kalau Bapak Ibu Saudara nanti melihat atau menyaksikan, mendengarkan, menyimak, memperhatikan dari konten yang saya buat, maka ke depan akan semakin banyak diwarnai oleh opini, pendapat, pemikiran,
ulasan kupas tuntas dari hambanya Dr. Bambang Nursena. Apalagi beliau adalah seorang yang benar-benar memiliki hati yang terpanggil dengan satu kerinduan mendalam menjawab kesalahpahaman orang-orang berkeyakinan lain secara spesifik, secara khusus, yaitu saudara-saudara kita Islam yang menyalahpahami doktrin-doktrin pokok, doktrin ajaran utama di dalam kekristenan, termasuk di dalamnya terkait dengan Tritunggal, termasuk terkait dengan keilahian dan ketuhanan Yesus. Salah seorang yang sangat getol, bahkan begitu masif menyampaikan doktrin ajaran ada perbedaan antara keilahian Yesus dengan ketuhanan Yesus adalah hambanya Dr. Bambang Nursena. Kalau saya melihat atau menyaksikan, mendengarkan, menyimak, memperhatikan hamba-hamba Tuhan lain termasuk pendeta, akademisi yang memiliki gelar sarjana teologi, master teologi, doktor teologi, saya melihat seringkali tidak membedakan antara keilahian Yesus dengan ketuhanan Yesus. Yang sering terjadi adalah keilahian Yesus dengan kemanusiaan Yesus. Tapi hambanya Dr. Bambang Nursena membedakan antara keilahian Yesus dengan ketuhanan Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Dr. Bambang Nursena dengan menyaksikan satu ulasan, beliau akhirnya memberikan jawaban yang telak. Di mana dalam ulasan yang beliau saksikan, simak dan dengarkan, membuat sebuah konklusi dan pernyataan bahwa iman Kristen diambil dari agama-agama pagan atau agama-agama kafir. Termasuk di dalamnya kita tahu bersama bahwa ajaran Tritunggal adalah ajaran yang paling utama, paling substansi, paling pokok dalam kekristenan. Karena dari ajaran Tritunggal ini nanti akan berkembang pengajaran-pengajaran yang lain. Dan tentunya kalau kita berbicara tentang Tritunggal, sudah pasti di sana terkait pembelajaran dengan keilahian Yesus dan ketuhanan Yesus atau kemanusiaan Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ternyata di dalam apa yang beliau saksikan, simak, perhatikan, dan dengarkan, ajaran Tritunggal sebagai bagian dari iman Kristen, sebagai bagian dari doktrin pengajaran Kristen yang sangat utama, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus, juga diambil dari paganisme Mesir kuno, di mana Isis, Osiris punya anak namanya Horus. Isis itu diidentikan dengan Bapa, Osiris diidentikan dengan Maria, dan Horus itu diidentikan dengan Yesus. Saudaraku dikasihi Tuhan, dengan adanya konklusi kesimpulan seperti itu, dari apa yang beliau saksikan, dari apa yang beliau simak, perhatikan, dan dengarkan, beliau pun memberikan respon dan tanggapan dengan sebuah pertanyaan. Sebelum Horus lahir, Horus itu ada apa tidak? Ini menjadi pertanyaan dia. Karena Isis, Osiris sebagai bapak dan ibu melahirkan anak bernama Horus, maka itu seringkali diidentikan dengan Bapa Maria melahirkan anak bernama Yesus. Saya mau kasih tahu, sama sekali tidak pernah orang Kristen manapun yang memiliki pengertian pemahaman yang demikian. Dan saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh hambanya Dr. Bambang Nursena. Oke, kita ikuti dulu pola pikir atau tuduhan yang dilontarkan bahwa ajaran Tritunggal itu diambil dari paganisme Mesir kuno, di mana Isis, Osiris punya anak namanya Horus. Bapa dan Maria punya nama anak bernama Yesus. Tidak pernah demikian. Karena pertanyaannya sekarang, seperti yang ditanyakan oleh hambanya Dr. Bambang Nursena, sebelum Horus itu lahir, apakah Horus sudah ada? Tentu jawabannya tidak ada. Setiap orang
kelahirannya selalu diawali dengan waktu. Tetapi Yesus dalam eksistensi keberadaan sebagai firman dalam konteks sebutan anak Allah atau anak tunggal Allah, anak tunggal Bapa. Yesus sudah ada sebelum menjadi manusia yang dikandung oleh Ibu Maria dan dilahirkan, di mana ada selama 33,5 tahun di dunia ini, 3,5 tahun pelayanannya. Yesus sudah ada sebelumnya. Yesus itu memiliki praeksistensi. Bukan seperti Horus. Sebelum Horus dilahirkan, tidak ada sebelumnya dia. Ini perbedaan yang sangat signifikan, sangat jelas. Jadi kalau ada kelompok tertentu atau orang-orang tertentu yang melontarkan tuduhan bahwa Tritunggal dalam konteks kekristenan itu diambil dari paganisme Mesir kuno, maka itu salah kaprah. Saya akan buktikan dalam Alkitab, sekalipun hambanya Dr. Mamang Nursena sudah memberikan beberapa ayat. Tetapi yang jelas, sebelum lahir, Yesus itu sudah ada. Tentunya bukan sebagai manusia yang memiliki tubuh, jiwa, roh manusia, tapi sebagai firman Allah. Apa buktinya? Saya tunjukkan kepada kita. Yang pertama, Yohanes pasal 1 ayat 1-3 dikatakan demikian. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Pada mulanya adalah firman. Dalam Kejadian 1 ayat 1 berkata, pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi. Saudaraku, antara Allah yang disapa dengan Bapa dengan firman itu sejak kekal sudah ada. Firman bukan ciptaan atau dicipta kemudian. Seperti keyakinan, pengertian, pemahaman, doktrin, ajaran dari saksi-saksi Yehova. Firman itu sudah ada sejak kekal, sejak Allah itu ada. Tidak punya permulaan, tidak punya start. Demikian juga dengan Roh Kudus sudah ada sejak kekal. Firman dan Roh tidak diciptakan. Karena muncul pertanyaan berikutnya nanti. Kalau firman diciptakan oleh Allah yang disapa dengan Bapa, pertanyaannya, dengan apakah Allah atau Bapa menciptakan firman? Dengan apa coba? Padahal kita tahu dari informasi Alkitab, Allah yang disapa dengan Bapa selalu menciptakan segala sesuatu dengan firman. Kalau sampai Allah menciptakan firman, dengan firman apa Allah menciptakan firman? Tentu kalau Allah belum memiliki firman sejak kekal, maka Allah tidak punya daya cipta. Dengan kata lain, berarti Allah sejak kekal telah memiliki firman yang kekal di dalam dirinya. Firman itu bukan sekedar dalam ruang lingkup yang sempit perkataan yang disampaikan seperti saya. Saya ini Pendeta Berton, saya ucapkan perkataan. Berarti bagian dari diri saya, hanya satu. Tidak, ada realitas konkret di mana secara teologi sering disebut 3 pribadi, 1 hakikat. Pribadi yang dimaksud itu person atau pribadi yang dimaksud itu bukan secara fisik. Karena Allah itu roh. Itu terkait dengan sesuatu yang metafisik. Sesuatu yang gaib, yang rahasia dibalik dari pribadi-pribadi Tritunggal Maha Kudus itu. Memiliki realita konkret. Kenyataan bahwa memang firman itu ada, Bapa itu ada, Roh Kudus itu ada. Bukan terpisah-pisah seperti Matius, Markus, Lukas. Berbeda-beda, terpisah-pisah. Itu bukan konsep Tritunggal. Karena kita harus mengerti, menyadari. Ketika berbicara tentang Tritunggal, tidak pernah fokusnya untuk bertanya berapa Allah. Karena Allah itu Esa.
Allah yang Esa yang disapa dengan Bapa itu memiliki firman yang kekal dan roh yang kekal. Itu sebabnya ada ayat firman Tuhan berkata dalam Yohanes pasal 8 ayat 42. Aku datang dan keluar dari Bapa. Demikian juga dengan Roh Kudus di dalam Yohanes 15 ayat 26. Roh yang datang dan keluar dari Bapa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Sekarang pertanyaannya untuk kita. Apakah Yesus dalam keberadaan sebagai firman, praeksistensi sebagai firman, itu diciptakan? Pernah tidak ada? Tentunya firman tidak pernah tidak ada. Selalu ada. Melekat sehakikat sederajat dengan Bapa. Secara kekal. Bukan seperti Horus yang adalah anak Isis dan Osiris. Itu ditentukan oleh waktu. Beda dengan Yesus sebagai firman. Bahkan dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Berarti sejak kekal firman itu sudah ada. Sebelum firman turun menjadi manusia, namanya Yesus Kristus, yang dilahirkan oleh Bunda Maria, dia sudah punya keberadaan. Dia sudah punya eksistensi. Itulah perbedaan yang sangat signifikan. Sejak kekal firman itu sudah ada. Oleh karenanya berbeda dengan Isis, Osiris, dan Horus. Itu sudah sejauh timur dari barat. Saya tunjukkan kembali Kolose pasal 1 ayat 16. Dikatakan demikian. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Kalau kita baca ayat yang ke-15, Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Berarti segala sesuatu diciptakan oleh Dia, oleh Yesus. Tentunya bukan dalam keberadaannya sebagai manusia yang dilahirkan oleh Bunda Maria, tapi dalam keberadaan sebagai anak tunggal Bapa, sebagai firman Allah yang bersama-sama dengan Allah dan yang adalah Allah. Ibrani pasal 1 ayat yang kedua dikatakan demikian. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Oleh Dia, oleh anaknya. Nah, sebenarnya dari sini terbongkar pengertian dari firman itu. Ada kata kias disebut dengan anak. Oleh Dia Allah menjadikan alam semesta. Tadi kita baca di dalam Yohanes 1 ayat yang ketiga. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, termasuk alam semesta. Berarti oleh Dia, oleh anaknya. Dari sini terbongkar terbuka oleh firman Allah. Allah menjadikan segala sesuatu termasuk alam semesta. Jadi tidak mungkin pencipta itu diawali dengan permulaan waktu. Hal ini sekaligus memberikan konfirmasi penegasan. Orang yang mengklaim bahwa Allah Tritunggal itu diambil dari paganisme Mesir kuno, yaitu Isis, Osiris yang punya anak Horus, adalah sesuatu yang salah kaprah, menyimpang, dan keliru sama sekali. Bukan hanya itu Bapak Ibu Saudara. Coba saya tunjukkan kembali Yohanes pasal 17 ayat 5 untuk makin mempertegas kepada kita. Dikatakan begini. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada.
Coba kita buka pikiran dan hati kita. Yesus sudah punya kemuliaan di hadirat Bapa, di dalam Bapa sebelum dunia ada. Termasuk sebelum Adam ada, sebelum alam semesta ada, sebelum Abraham ada, dan lain sebagainya. Yesus sudah punya kemuliaan di hadirat Bapa sebelum dunia ada. Bahkan sejak kekal, sejak Allah itu ada, firman sudah ada. Jadi sangat berbeda dengan konsep paganisme Mesir kuno, Isis, Osiris, dan Horus. Karena tentunya kalau Isis sebagai bapa, Osiris sebagai ibu, Horus sebagai anak, berarti itu diawali dengan waktu. Berbeda dengan Bapa, Firman, dan Roh sudah ada sejak kekal. Tidak punya permulaan dan tidak punya akhir. Saudaraku dikasih Tuhan. Terakhir, Yohanes 8 ayat yang ke-56 sampai 58. Dikatakan demikian. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku. Dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita. Coba, kalau ini berkaitan dengan eksistensi keberadaan Yesus sebagai manusia, tentunya Abraham ribuan tahun lebih dulu ada daripada Yesus sebagai manusia yang dilahirkan oleh Bunda Maria. Tapi di sini dikatakan Abraham akan melihat hariku dan ia telah melihatnya dan bersukacita. Ini terkait dengan eksistensi keberadaan Yesus sebagai firman Allah yang pernah di dalam kitab Kejadian, di mana ada 3 orang sosok yang datang. Ini namanya penampakan diri yang ilahi dalam bentuk malaikat, dalam bentuk manusia. Bukan manusia yang lahir dari Bunda Maria, bukan. Tapi oleh kehendak, otoritas, dan kekuasaan ilahi, kekuasaan Bapa, menampakkan diri. Dari 3 orang yang datang menjumpai Abraham yang sedang duduk di pintu kemahnya. 1 orang diantaranya disebut Tuhan. Dan 2 orang adalah malaikat. Saudaraku yang dikasih Tuhan, itulah teofani, penampakan diri yang ilahi dalam bentuk malaikat maupun dalam bentuk manusia. Dikatakan begini 57, maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham. Jadi orang-orang Yahudi gak ngerti, gak nangkap, gak paham. Karena mereka selalu menilai Yesus dalam konteks keberadaannya sebagai manusia toh, anak Yusuf si tukang kayu, dan anak Maria yang dibesarkan di Nazaret. Tapi Yesus sedang menunjukkan, menyampaikan kepada mereka, pengertian pemahamanmu tentang aku bukan hanya sekedar konteks kemanusiaan yang dilahirkan oleh Bunda Maria, tetapi konteks keilahian sebagai firman yang ada bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat 58, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Ini mulut Yesus dalam kemanusiaannya berbicara. Tapi Yesus ingin menjelaskan, menerangkan bahwa Yesus itu punya 2 natur. Natur kemanusiaan itulah mewakili berbicara kepada orang-orang Yahudi saat itu. Tapi dia memperkenalkan, aku ini bukan hanya sebagai manusia saja, tapi sebagai firman yang sudah punya keberadaan sebelum menjadi manusia, yaitu sebagai anak tunggal Bapa atau sebagai firman Allah yang melekat sehakikat sederajat dengan Bapa, dan firman itu adalah Allah. Saya pikir argumentasi yang disampaikan oleh hambanya, Dr. Bambang Nursena, sudah sangat komplit dan lengkap. Tetapi saya tambahkan dengan ayat-ayat yang saya mengerti dan pahami, menunjukkan bahwa Yesus dalam keberadaannya sebagai firman sudah ada sebelum menjadi manusia. Dan tentunya saya tekankan kembali
bukan kemanusiaan Yesus yang dilahirkan Bunda Maria itu yang kekal. Tentunya itu memang benar apa yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi. Umurmu belum sampai 50 tahun. Kalau itu hanya konteks pengertian pemahaman terkait dengan kemanusiaan Yesus. Tapi yang kita pahami adalah seperti Kolose pasal 2 ayat 9 berkata, di dalam dialah, di dalam diri Yesus secara jasmania, diam seluruh kepenuhan keallahan. Artinya, Yesus itu punya dua natur. Natur keilahian dan natur ketuhanan atau natur kemanusiaan. Kiranya ulasan ini dapat makin meneguhkan, menguatkan, mencerahkan kita. Apalagi saudara-saudaraku dari berkeyakinan lain, kiranya terbuka hati pikiranmu mengerti bahwa konteks pengertian pemahaman dalam kekristenan, Yesus itu memiliki dua natur. Natur kemanusiaan, natur keilahian. Oleh karena itu, jangan kaget kalau nanti Yesus berkata, Bapa lebih besar daripada aku. Bahkan dia berteriak dalam doanya, Eloi, Eloi lama sabachthani. Bahkan ketika berdoa di Taman Getsemani, dia gentar dan takut. Malaikat memberi kekuatan kepadanya. Bukan kepada keilahiannya malaikat memberi kekuatan, tapi kepada kemanusiaan yang dilahirkan Bunda Maria dan yang telah berumur kurang lebih 33,5 tahun. Yesus berpuasa, Yesus disunat, itu dalam keberadaan sebagai manusia. Bahkan dalam kitab Ibrani disebutkan, Yesus itu dalam waktu yang singkat lebih rendah dari malaikat. Bukan eksistensinya sebagai Allah, sebagai firman Allah, sebagai anak tunggal Bapa, dia lebih rendah. Tidak. Karena sebagai firman Allah, dia sehakikat, sederajat, melekat. Bahkan dia adalah Allah karena dia adalah firman Allah. Jadi perlu disampaikan kepada setiap kita, bahkan kepada orang-orang berkeyakinan lain. Jangan menilai Yesus sebagai manusia biasa dengan melepaskan keilahiannya. Jangan menilai Yesus sebagai yang ilahi dengan melepaskan kemanusiaannya. Karena penjelasan ini menjadi terang benderang bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.